Si Fajar ini seakan ngasih isyarat gitu loh, kayak udah buka aja. Ya udah kan. Pas Maul buka itu dari setting tenda. Sret. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, kita balik lagi nih di segmen pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue, atau bahkan bikin gue pensiun naik gunung. Nah, kali ini kita dapat cerita nih dari salah seorang teman kita yang kita sebut aja namanya itu Fajar. Nah, si Fajar ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Waktu itu kalau nggak salah di tahun 2021, tepatnya waktu COVID lagi merajalela tuh. Nah, karena suntuk gitu ya, 2 tahun nih nggak kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya Fajar sama teman-temannya punya rencana nih buat naik ke gunung. Tapi gunung di sini gue samarin nih. Kita sebut aja Gunung X. Pas mereka lagi kumpul-kumpul nih, pas si Fajar lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya. Awalnya dia kira bakal banyak nih yang ikut ke pendakian itu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya ternyata nggak banyak yang ikut pendakian itu. Fajar cuma berempat tuh sama teman-temannya. Ada Fajar, Maul, Doni, sama Arya. Nah, mereka semua sepakat nih buat muncak ke Gunung X itu di hari Sabtu dan turun di hari Minggunya. Awalnya sih pendakian ini aman-aman aja, tapi pas di puncak mereka ketemu sama suatu hal yang cukup membagongkan. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Jadi waktu itu udah di hari H pendakian nih. Kalau nggak salah itu jam 10 pagi. Dan singkat cerita, mereka berempat nih udah ngumpul di rumahnya Fajar. Buat ya nge-packing barang-barang perlengkapan mereka lah, logistik segala macem. Selesai packing-packing, siap-siap, akhirnya mereka berangkat tuh. Pakai mobilnya Arya yang udah dia siapin paginya di rumahnya Fajar. Nah, di perjalanan menuju ke Gunung X ini, selang berapa menit nih dari rumahnya Fajar, HP-nya bunyi nih. Pas dilihat, ternyata itu mamahnya nelpon. Ya udah diangkat tuh kan. Dan bener aja, ternyata mamahnya ini ngasih tahu kalau itu tendanya ketinggalan, belum dibawa. Ya mungkin karena maklum pemula gitu ya, masih agak ceroboh gitu. Ya udah mau nggak mau puter arah lah mereka semua kan, karena tenda termasuk benda yang esensial gitu. Kalau sampai ketinggalan mereka mau tidur di mana? Ya udah mereka puter balik buat ngambil lagi itu tenda. Nah, pas sampai rumahnya Fajar lagi, di situ mamanya Fajar udah marah-marah. Gimana nggak marah? Kok bisa mau naik gunung, tenda ketinggalan gitu kan? Si mamanya Fajar ngomel sambil geleng-geleng kepala aja tuh. Tapi Fajar sama temen-temen cuma ya ketawa-tawa aja tuh. Ya mungkin ya udah sih, kan balik lagi ini ngambil tenda. Ya udah, habis ngambil itu tenda, mereka pamitan lagi nih sama orang tuanya Fajar. Barulah mereka jalan ke Gunung X ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang ketinggalan. Singkat cerita, sekitar jam 11 siang tuh, mereka sampailah di base camp Gunung X ini. Sambil nunggu azan zuhur, mereka coba cek ulang nih perlengkapan mereka. Coba lihat nih, apa ada yang ketinggalan lagi atau enggak. Setelah semua udah dicek dan ternyata aman, udah tuh, mereka pergi ngedaftar ke Simaksi. Udah tuh dia tulis di buku keterangan. Selesai itu, mereka makan siang lah dan sholat zuhur. Nah lupa, mereka berdoa dulu nih sebelum mulai pendakian. Singkat cerita, setelah mereka semua udah siap, sholat, makan, dan segala macem, dimulailah pendakian ini. Formasi barisan mereka waktu itu ya, ada Doni. Dia jadi leader, disusul sama Maul, di belakang ada Arya, dan terakhir Fajar nih, paling belakang jadi sweeper. Mulai jalan tuh mereka kan pelan-pelan sambil coba buat menikmati pemandangan. Secara ini pertama kali naik gunung. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu makan waktu kurang lebih 20 menit. Mereka sempat istirahat sebentar tuh buat nikmatin pemandangan sambil foto-foto segala macam di pos 1 itu. Selang beberapa menit kemudian, mereka jalan lagi tuh. Tapi sekarang formasi sedikit berubah nih.
Fajar yang tadinya sweeper, dia di paling depan. Disusul Arya di belakang dia, Doni, dan terakhir si Maul. Paling belakang jadi sweeper. Nah, dari pos 1 menuju ke pos berikutnya ini, gak tahu kenapa ya. Mereka ini ngerasa kok perjalanan berasa lama gitu. Dari pos 1 ke pos 2 ini makan waktu kurang lebih 45 menit. Tapi, walaupun mereka pemula, sampai sini alhamdulillahnya belum ada hal yang aneh-aneh. Nah, pas sampai di pos 2, si Fajar nanya, mau lanjut apa istirahat dulu? Si Arya sama Maul jawab, lanjut aja Jar, supaya buru-buru sampai puncak. Takutnya langit udah mendung nih kan, takut keburu hujan. Di situ ada yang aneh, si Doni dia nggak jawab apa-apa, dia cuma diem aja tuh, nggak ngomong apa-apaan. Ya udah kan, akhirnya mereka ngelanjutin pendakian di situ. Tapi baru beberapa langkah mereka jalan nih, tiba-tiba Fajar ngeliat ada batu gede. Dia terus nyender lah di situ. Nyender di situ gini kan sambil ngeliat tuh ke pemandangan. Sambil sekalian nungguin Doni yang nggak tahu kenapa kok lama banget gitu. Sampai dia ketinggalan jauh tuh di belakang. Nah, pas Doni udah mulai ngedeket nih sama si Fajar dan yang lainnya. Si Fajar nyeletuk lah. Lelet amat sih lu. Pokoknya yang lain tuh pada inilah, kenapa sih kok lama banget segala macam gitu kan. Dan si Doni di situ jawab, aku capek. Nah, di situ Arya coba buat nenangin teman-temannya lah tuh. Udah jangan ribut. Ayo kita lanjut jalan lagi. Di situ formasi barisan masih sama. Mereka sampai di pos 3 itu makan waktu kurang lebih cuma 20 menitan, yang artinya deket. Ya udah, mereka mutusin buat istirahat lagi di pos 3 itu. Gak lama, si Fajar ngeliat nih ke si Doni. Di situ Doni kelihatan kayak yang lagi nyimpen sesuatu. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin nih sama dia. Ditanya sama Fajar, ada apa gitu kan, kenapa? Tapi Doni ini nggak mau jawab sama sekali. Cuma waktu itu Fajar nganggep biasa aja, mungkin emang si Doni ini capek. Sampai dalam hati si Fajar bilang nih, mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa. Singkat cerita, selesai nih mereka istirahat di pos 3 itu. Mereka pun jalan lagi tuh, dan ternyata perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini, jalurnya itu udah mulai terjal. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Banyak tuh akar-akar pohon yang berseliweran di jalur pendakian dan jalurnya udah mulai nanjak begini. Kalau mereka salah nginjek nih, misalkan nginjek akar, bisa-bisa mereka kepleset. Tapi untungnya mereka sampai pos 4 nggak ada masalah. Dan mereka langsung jalan tuh ke puncak. Tapi itu jalur pendakian menuju ke puncak makin curam. Makin terjal nggak karuan. Tapi semua itu bisa mereka lewatin dan akhirnya mereka sampailah di puncak Gunung X itu. Seneng dong. Pemula baru pertama kali naik gunung bisa nih sampai ke puncak. Bahagialah gitu kan, campur aduk tuh perasaan jadi satu. Mereka foto-foto tuh kan segala macem di puncak itu. Nah, selesai dari situ si Arya nanya, ini udah hampir maghrib. Kita mau bangun tenda di mana? Fajar nunjuk dong, set. Di sana aja, itu tanahnya landai, enak buat ngedirin tenda. Fajar ini nunjuk ke daerah yang bukan puncak, tapi emang di situ tanahnya rata, pas lah buat ngedirin tenda. Ya udah, mereka semua setuju dan mereka semua jalan tuh ke sana. Nah, cuma sekarang si Fajar bilang mereka ini kayak yang lagi diuji nyali di situ. Gimana enggak? Jalur yang mereka lewatin itu cuma jalur setapak doang. Kanan kirinya itu jurang. Tapi alhamdulillah mereka bisa ngelewatin jalur setapak itu dan sampai di titik yang ditunjuk sama Fajar tadi. Ya udah, mereka langsung semua tuh ngedirin tenda segala macem dan masak air sekalian masak buat makan malam di situ. Selesai ngedirin tenda, mereka makan tuh dan nggak terasa udah masuk waktu maghrib. Mereka terus langsung sholat jamaah nih, sholat maghrib berjamaah kan. Kelar sholat, mereka istirahat sebentar. Fajar, Maul, Arya sama Doni di situ ngantuk banget, mungkin capek gitu ya, karena udah seharian jalan menuju ke puncak. Badan tuh mereka pada ngerasa sakit-sakit semua. Dan akhirnya di jam 7 malam mereka mutusin buat tidur. Posisi di dalam tenda tuh kayak gini. Fajar ada di pojok, di samping ada Doni, Arya, dan Maul tuh terakhir deket pintu. Tapi anehnya di situ mereka ini ngelihat Doni itu masih diem aja. Nggak tahu kenapa gitu, kayak ada yang lagi dipikirin sama dia.
Selang berapa menit kemudian nih mereka baru pada merem tuh coba buat tidur. Tiba-tiba Doni bilang, "Jar, kamu belum tidur. Dadaku sakit." "Hah? Ya udah minum air hangat ya." Ditawarin kayak gitu, Doni cuma ngangguk. Ya udah, Fajar ambil air terus dia angetin lah tuh kan. Dan dia kasihin ke si Doni. Nah, Arya sama Maul ikut bangun di situ. Karena nggak tahu kenapa mereka berdua ini ngerasa kayak kegerahan di situ. Ya mestinya kondisi waktu itu dingin karena udah malam ditambah juga di luar itu lagi gerimis. Kok merasa gerah gitu. Fajar bilang di situ kan ke si Maul tuh, "Ul, buka aja itu resleting tenda supaya udara masuk." Maul yang nggak pakai banyak mikir langsung buka itu resletingan. Sret. Tapi baru aja si Maul ngebuka setengah ini resleting tenda. Sret. Tiba-tiba Fajar sama Maul, wah, kaget ya. Kenapa? Karena di depan tenda itu udah ada sosok. Ini sosok berdiri, badannya tinggi, buluan, warnanya hitam, matanya merah. Di situ Maul langsung astagfirullah, dia langsung sret. Dia tutup lagi itu resleting tenda. Di situ mereka berdua si Fajar sama Maul ini cuma bisa kayak saling lihat-lihatan gitu, kayak nggak percaya ini apa yang kulihat bener apa kagak ini. Tapi mereka berdua nggak mau ngasih tahu ke yang lain tuh, ke si Doni sama si siapa tuh namanya satu lagi, Arya. Takutnya mereka jadi parno di situ. Selesai dari situ, buat nenangin suasana, Fajar ngajakin sama yang lainnya nih. Karena kegerahan nggak bisa tidur gitu kan, diajakin lah teman-temannya itu buat main kartu. Ya udah kan, yang lain juga ayo lah gitu. Nah, pas lagi main kartu ini, Arya bilang lagi, "Ul, panas nih. Buka aja itu resleting tenda." Ngedenger itu, Maul yang udah ngelihat sosok tadi, lah cuma diem dia. Tapi dia ngeliat ke arah Fajar nih kan kayak gini. Dan di situ Fajar ngangguk. Yang artinya si Fajar ini seakan ngasih isyarat gitu loh, kayak, "Udah, buka aja." Ya udah kan. Pas Maul buka itu resleting tenda, sret. Untungnya itu sosok udah nggak ada. Tapi selang berapa menit kemudian, pandangannya si Arya ini ngarah keluar tenda. Dia sambil main kartu nih. Nah di situ Arya ngeliat kayak ada siluet hitam lewat di depan tenda. Set. Arya teriak di situ kan lagi main kartu. Weh, dibanting sama dia. Dia geser ke arah tempat Fajar lagi duduk. Fajar bingung dong, "Lu kenapa?" Ya gitu kan. Dia lihat keluar tenda. Dan di situ yang Fajar lihat udah ada bapak-bapak di luar. Nah si bapak-bapak ini nanya ke mereka semua, "Maaf kalau saya ngagetin kalian. Bapak baru ngedirin tenda di belakang, tapi lupa bawa air panas. Apa kalian punya?" "Astagfirullah, maaf Pak, saya teriak. Sebentar. Ini Pak air panasnya." "Terima kasih Dek. Kalau begitu, Bapak permisi dulu ya. Kalau kalian butuh apa-apa, langsung ke tenda belakang aja ya. Mari." Di situ mereka jujur aja agak setengah kaget, sekalian agak setengah merasa tenang gitu loh. Karena ternyata yang dilihat Arya siluet hitam itu adalah seorang bapak-bapak. Yang mereka pikir ya udah itu orang, itu manusia. Dan ya agak lega juga, artinya nggak cuma mereka berempat doang nih yang ngedirin tenda di situ. Ya udah, setelah capek main kartu dan udah agak ngantuk juga, mereka semua mutusin nih buat tidur. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, Fajar kebangun nih. Kebangun karena dia ngedengar suara dari luar tenda. Ada suara langkah kaki yang muterin tenda. Nah karena penasaran itu suara siapa, Fajar begini nih. Dia ngedeketin kupingnya ke pinggiran tenda. Di situ selain ngedenger suara kaki, dia juga ngedenger ada suara nafas berat kayak. Di situ Fajar ketakutan loh. Sontak dia bangun itu teman-temannya. "Woi, bangun lo semua, bangun." Tapi sialnya ini orang tiga nggak ada yang mau bangun. Fajar langsung keluarin tuh sleeping bag. Tadi dia nggak pakai karena kegerahan. Sekarang dia
keluarin tuh sleeping bag, dia pakai, dia tutup tuh sampai muka. Karena saking takutnya. Dia diem tuh, dia merem aja tuh kan. Tapi nggak tahu kenapa. Selama dia nutupin diri di sleeping bag itu, kok suasana di luar kok jadi hening banget. Kayak nggak ada satu orang pun di dalam tenda itu. Dia coba panggilin tuh teman-temannya dari dalam sleeping bag kan. Doni, Maul, Arya. Nggak ada jawaban. Nggak lama dari situ, kedengeran lagi nih suara geraman dari luar tenda. Makin panik lah tuh Fajar kan di dalam sleeping bag itu. Karena dia nggak bisa mastiin nih. Ini suara geraman, suara setan apa suara macan gitu kan. Nah selang berapa menit kemudian, tiba-tiba ada suara nih yang manggil dia. Jar, Jar, Jar. Fajar yang ngedenger itu makin ketakutan. Takut itu sosok nyamperin kan, tapi tiba-tiba resleting sleeping bag dia dibuka, sret, dan bener aja. Itu temen-temen dia, Maul, Doni, sama Arya yang ngebuka sleeping bagnya si Fajar. Di situ Fajar udah kayak orang yang panik gitu loh. Dia bilang kan, gue pengen pulang. Nah di situ Maul bingung dong. Dia bilang ke Fajar, Jar, lu tidur nyenyak banget. Kita udah coba bangun dari tadi. Hah? Gua tidur? Jam berapa sekarang? Masih jam 2 pagi, Jar. Tadi gua ngeliat kalian masih pada tidur. Orang gua bangunin kalian gak bangun-bangun kok. Apaan sih? Lu yang tidur. Kita bertiga malah nggak bisa tidur dari tadi. Mampus kan lo. Jadi siapa yang tidur, siapa yang bangun nih? Kok omongannya Fajar beda sama apa yang teman-temannya rasain gitu loh. Ya udahlah kan, karena mereka nggak mau mikir yang aneh-aneh di situ, nantinya keadaan malah jadi tambah runyam. Akhirnya mereka sepakat kalau nanti pagi-pagi ini kita harus buru-buru turun. Ya udah, habis dari situ mereka mutusin buat tidur lagi. Nah, selang berapa jam kemudian, sekitar jam 5 pagi, Fajar, Arya, sama Maul kebangun. Di situ mereka bertiga bangunin si Doni, pengen ngajak dia nih keluar tenda. Posisinya matahari udah mau terbit nih. Dan rencananya mereka mau foto-foto nih di luar, karena kan ya sunrise gitu, bagus. Tapi si Doni ini dibangunin, nggak bangun-bangun, masih aja tidur. Dia bilang nggak mau dibangunin, karena masih ngantuk. Ya udahlah kan, akhirnya mereka bertiga biarin tuh si Doni tidur di tenda dan mereka keluar tuh. Langsung aja tuh mereka foto-foto kan di depan sunrise segala macem. Dan dari belakang tenda mereka, Fajar, Arya, sama Maul ngeliat pasangan suami istri lagi masak. Dan di sebelahnya itu ada anak kecil sekitar umur 7 tahun yang lagi ya ketawa ketiwi lah tuh, lari-larian di luar tenda. Ya udah mereka samperin lah tuh kan suami istri ke tenda mereka. Mereka sapa itu, yang ternyata si pendaki ini, sebut aja namanya itu Pak Heru, adalah orang yang malam itu minta air hangat. Nah di situ Pak Heru ini bilang, Pagi, Dek. Oh iya, ini kenalin istri saya Mira dan anak kami Risha. pagi Pak, saya Fajar, ini Maul dan itu Arya. Loh, kalian bukannya berempat ya semalam? Kemana satu orang lagi? Oh itu Doni Pak, dia masih tidur nyenyak tuh di tenda. Dek Fajar, semalam kalian tidur nyenyak? Apa ketemu hal-hal yang aneh? Maksud Bapak? Soalnya kami bertiga ngelihat sosok sekelebat bayangan hitam semalam. Makanya kita juga kurang tidur jadinya. Nah di situ mereka diem, bingung mau jawab apa nih ke Pak Heru kan. Di situ mereka bilang kalau sebenarnya mereka malam itu juga dapat gangguan, bahkan lebih aneh lagi. Nah ngedenger itu Pak Heru sama istrinya ini langsung kaget. Ya udah kan, setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Heru ini, Fajar, Maul, sama Arya balik ke tenda buat ngebangunin si Doni karena waktu udah mulai siang. Singkat cerita, mereka bangunin tuh si Doni, bangun lu Don, bangun. Habis itu mereka beberes peralatan, bungkus tenda, sama masukin logistik. Doni dibangunin kayak gitu, jujur aja dia agak kesel gitu, karena apaan sih, masih ngantuk gua. Tapi ya udahlah, karena kan kesepakatan kemarin tuh,
mereka pagi-pagi itu harus turun. Ya udah kan, mereka turun pagi itu juga nggak lupa pamitan sama keluarga yang ngedirin tenda di belakang mereka. Nah, formasi turun sekarang udah beda lagi nih. Fajar jadi leader, diikutin Doni, Arya, sama Maul tuh, yang paling belakang jadi sweeper. Mereka jalan tuh turun pelan-pelan. Karena jalannya itu lumayan terjal dari arah puncak. Nah, sampai di pos 4, mereka mutusin buat istirahat. Mereka sempetin tuh buat pergi ke mata air yang ada di situ buat ngisi botol minum. Selesai istirahat, mereka lanjut jalan lagi tuh. Tapi di pertengahan jalur pos 3 sampai ke pos 4, tiba-tiba mereka ini ketemu sama satu jalur yang bercabang. Ngelihat jalur ini, mereka bingung dong. Karena kemarin mereka sama sekali nggak ketemu jalur yang bercabang. Dan Fajar keinget juga nih, kalau di pos 4 itu perasaan nggak ada mata air dah. Nah, ngelihat jalan bercabang itu, Maul nanya, ini kita ambil yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Nah, di situ Fajar mikir sebentar kan. Dia terus bilang, kita ambil yang kanan aja. Tapi Arya nggak setuju di situ. Dia nyaranin buat ke kiri aja karena di situ yang ke kiri ini jalurnya itu bagus sama landai. Nah, Doni sama Maul sepakat tuh buat ngikutin sarannya Arya buat ngelewatin jalur yang kiri aja. Fajar ya mau nggak mau karena kalah suara di situ, ya dia ngikut lah ke pilihannya Arya. Walaupun agak kesel juga, kenapa kok ngambil yang kiri? Kenapa nggak yang kanan? Ya udah, akhirnya mereka mutusin buat ngikutin sarannya Arya tuh, yaitu ngambil jalur yang ke kiri. Masuk ke jalur yang kiri ini beberapa langkah gitu ya. Fajar nggak sengaja deh ngeliat ke arah sebelah kiri jalur karena nggak tahu kenapa ada yang menarik perhatian dia dari sebelah kiri ini. Pas dia nengok begini, ternyata di situ ada makam. Makamnya ini gede banget. Fajar langsung begini dia kan, ngarah ke depan lagi. Dan teman-teman yang lain kelihatannya nggak ngelihat itu makam. Fajar udah mikir di situ kalau wah, ini ada yang aneh di sini. Gak lama dari makam itu ya, mereka ketemu nih sama satu orang pemuda yang perawakannya itu bisa bilang tinggi, pakai celana jeans dan pakai topi. Fajar sama yang lain yang ngelihat pemuda ini itu kayak ini kayaknya orang nggak mau muncak deh, karena dari penampilannya orang ini tuh nggak bawa peralatan pendakian gitu loh. Cuma pakai jeans, kaos, sama topi doang. Pas-pasan lah mereka sama pendaki ini kan. Tapi anehnya pendaki ini cuma natap lurus, diem aja. Kan biasanya kalau pendaki normal gitu ya, pasti ada kayak ya sapa-sapaan lah gitu kan. Tapi ini pendaki cuma jalan, tatapan lurus, diem doang. Nah, pas pemuda itu ngelewatin mereka semua nih, Fajar iseng nih. Dia nengok ke belakang gini kan. Dan itu pemuda udah nengok balik ke Fajar sambil begini nih. Sontak Fajar langsung malingin lagi ke depan dan dia bilang tuh ke teman-temannya, jangan ada yang nengok belakang. Mereka semua langsung diam di situ sambil pelan-pelan nurunin itu gunung. Singkat cerita, tiba-tiba mereka udah sampai nih di pos 1. Dan mereka juga bingung, loh kok udah sampai aja di pos 1? Kemana? Pos 2 sama pos 3. Mereka mikir keras di situ kan, kita lewat jalur yang mana sebenarnya tadi? Apa ada jalur, emang jalur lama atau jalur ilegal apa gimana, nggak ngerti. Di situ mereka semua udah ngerasa ada yang benar-benar janggal. Apakah tadi itu mereka disesatin? Apa gara-gara makhluk hitam yang semalam? Nggak ngerti. Udah tuh, mereka nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Mereka mutusin buat lanjut jalan terus ke base camp. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga nih di base camp. Nggak ada gangguan apa-apa lagi tuh selama di perjalanan. Doni, Maul, sama Arya nyempetin buat istirahat dulu tuh sebelum perjalanan pulang. Nah di situ, di pendakian pertama mereka ini, mereka udah ngalamin hal kayak gitu. Ada perasaan kapok gitu buat naik gunung lagi di hati mereka. Nah di situ Fajar juga iseng nih. Dia pergi ke Simaksi. Dia mau ngecek ada berapa orang yang naik ke atas gunung ini kemarin. Dia tanyalah ke penjaga Simaksi ini kan, orang base camp. Dan si orang base camp ini bilang kalau yang muncak kemarin itu cuma mereka berempat doang. Kalau emang bener begitu,
Jadi pertanyaan adalah, itu keluarga yang di atas tadi, yang suami istri sama anak kecil, terus pemuda yang mereka papasan di jalan, itu siapa? Apakah mereka ini naik lewat jalur lain atau gimana? Fajar langsung balik tuh ke teman-temannya kan, dia ceritain apa yang dibilang sama orang base camp tadi ke mereka semua. Ngedenger itu, Doni langsung bilang, kapok gua. Gak mau lagi gue naik gunung kalau kayak gini. Tapi masih ada satu pertanyaan yang ganjel. Dari awal kan Doni cuma diem itu kan, bukan dari awal. Sempet di perjalanan itu Doni jadi diem, gitu ya. Doni jadi diem. Nah, pasti ada yang Doni lihat tuh di situ, tapi dia nggak ceritain. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana? Apakah ada yang bisa menebak Gunung X ini? Gue juga nggak tahu gunung apa ini, tapi mungkin ini adalah salah satu gunung yang ada di Bandung. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.